Kalau dengar kata Lamongan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti banyak yang langsung kepikiran sotonya kan? Tapi ternyata di balik itu semua ada sebuah kisah yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia ceritanya. Lamongan, sebuah wilayah yang dibentuk oleh 3 kekuatan besar. Sungai, laut, dan iman. Coba deh, kita mulai dari sini. Soto Lamongan. Kayaknya hampir semua orang di Indonesia tahu ya. Tapi pernah nggak kita kepikiran, kenapa harus Lamongan? Apa sih cerita di balik semangkuk soto yang legendaris ini? Ternyata, jawabannya itu adalah sebuah perjalanan sejarah dan budaya yang luar biasa. Yap, jadi perjalanan kita kali ini akan berpegang pada 3 pilar ini. 3 elemen ini bukan cuma ngebentuk daratan dan pantainya Lamongan loh, tapi juga menempa jiwa dan karakter masyarakatnya selama ratusan tahun. Oke, siap. Mari kita mulai bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya pondasinya, geografi. Karena untuk ngerti Lamongan, kita harus paham dulu kalau wilayah ini tuh lahir dari pertemuan 2 dunia air yang sama-sama kuat. Disinilah semua cerita ini berawal. Coba bayangin deh, di satu sisi ada hamparan sawah yang subur banget, jantung pertanian yang menghidupi banyak orang. Terus, gak jauh dari situ terbentang lautan luas yang dinamis, tempat para pedagang dan nelayan beraktivitas. Nah, pertemuan 2 dunia inilah esensi dari Lamongan. Jadi, Lamongan itu punya 2 wajah yang hidup barengan. Di pedalaman, dia adalah lumbung pangan, pemasok makanan buat kerajaan-kerajaan besar zaman dulu. Tapi di pesisirnya, dia jadi pintu gerbang ke seluruh Nusantara, tempat ide, barang, dan orang dari mana-mana bertemu. Keren kan? Terus, pertanyaannya apa yang nyambungin 2 dunia yang beda ini? Jawabannya cuma satu, Bengawan Solo. Sungai ini tuh ibarat urat nadi raksasa. Dia yang bawa hasil bumi dari sawah-sawah di pedalaman ke pelabuhan, dan sebaliknya, bawa gagasan-gagasan baru dari laut ke daratan. Tanpa sungai ini, cerita Lamongan mungkin bakal beda banget. Oke, fondasi geografisnya udah kebayang ya. Sekarang kita lompat maju ke abad ke-15. Di masa ini, datang sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang bukan cuma mengubah kepercayaan, tapi juga menata ulang cara masyarakat Lamongan hidup dan berinteraksi. Nah, penting buat dicatat, kedatangan Islam di Lamongan ini bukan sekedar pergantian agama. Lewat salah satu wali songo, Islam di sini membawa sebuah filosofi sosial yang meresap begitu dalam ke budaya lokal dan jejaknya masih kuat banget sampai sekarang. Inilah inti ajaran dari Sunan Derajat, tokoh sentralnya. Ajarannya itu nggak rumit dan nggak melangit, tapi justru sangat membumi. Fokusnya ke kesejahteraan sosial. Bagi beliau, spiritualitas sejati itu ya kelihatan dari seberapa peduli kita sama orang lain, terutama mereka yang kekurangan. Jadi kalau kita lihat metodenya, ini tuh sistematis banget. Pertama, dakwahnya praktis, langsung nyasar ke masalah-masalah sosial. Kedua, beliau mendidik masyarakat, baik nelayan maupun petani, biar mereka mandiri. Dan yang ketiga yang paling penting, menanamkan nilai keadilan sosial. Ini pada dasarnya adalah sebuah gerakan sosial yang digerakkan oleh iman. Oke, kita udah punya geografi yang unik dan fondasi sosial dari ajaran wali. Sekarang, ada satu kepingan puzzle lagi yang super penting. Gimana sih posisi Lamongan di panggung politik Jawa yang lebih besar? Nah, ini dia kata kuncinya. Lamongan itu hampir nggak pernah jadi pusat kerajaan. Perannya justru sebagai wilayah penyangga. Gampangnya gini, mereka bukan rajanya, tapi merekalah yang memastikan para raja dan kerajaannya bisa tetap hidup dan berkuasa. Kekuatan mereka ada di produksi dan logistik, bukan di intrik istana. Yang luar biasa adalah betapa konsistennya peran ini. Mau di zaman Majapahit, era Kesultanan Islam, sampai zaman kolonial, tugas Lamongan tuh ya itu-itu aja. Jadi pemasok, jadi pendukung, jadi penopang. Ini nunjukin ketangguhan dan identitas yang kuat banget. Nah, sejarah panjang sebagai tim pendukung ini akhirnya membentuk karakter masyarakatnya. Mereka jadi orang-orang yang tangguh, pekerja keras, dan sangat fokus pada komunitas. Buat mereka, kekuatan sejati itu bukan datang dari tahta, tapi dari kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang nyata dari tanah dan laut. Oke, bagian terakhir nih. Saatnya kita tarik semua benang merah yang udah kita urai tadi. Geografi, ajaran sosial, dan sejarah sebagai penyangga. Dan kita lihat wujudnya di masa kini. Seperti apa sih wajah Lamongan hari ini? Jawabannya ternyata ada di mana-mana, di sekitar kita. Semua jejak sejarah yang kita bahas tadi, itu nggak hilang di telan zaman. Mereka cuma bertransformasi. Jadi identitas Lamongan modern yang kita kenal sekarang. Coba deh kita lihat. Sebutan lumbung pangan, itu kan gema dari perannya sebagai pemasok Majapahit. Pusat perikanan,
Itu kelanjutan dari DNA maritimnya. Tradisi pesantren yang kuat, tentu saja, itu warisan langsung dari Sunan Derajat. Dan tentu saja, soto Lamongan, yang seolah merangkum semua kekayaan ini dalam satu mangkuk. Jadi, lain kali kita menikmati semangkuk soto Lamongan, coba deh ingat, yang kita santap itu bukan sekedar makanan, kita itu sedang merasakan sejarah ribuan tahun. Kisah tentang sungai yang subur, laut yang kaya, dan ajaran sosial seorang wali yang tak lekang oleh waktu. Masa lalu itu benar-benar hidup di Lamongan. Nah, ini yang akhirnya bikin kita mikir kan? Kalau sebuah mangkuk soto aja bisa menyimpan cerita yang sedalam dan sekaya ini, coba bayangkan, ada berapa banyak lagi sejarah tersembunyi di balik tempat-tempat atau hal-hal lain yang selama ini kita anggap biasa aja? Pikirkan deh.